Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan salam tandan berduri, salam planter semua kepada seluruh petani sawit Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah. Amin. Oke, di kesempatan kali ini teman-teman kita coba mereview bibit sawit milik kawan ini. Dan di video kali ini kami coba memberikan suatu informasi yang mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran untuk kita yang ingin membibit sawit supaya tidak terjadi hal yang sangat fatal yang bisa tentu merugikan kita teman-teman. Kita investasi sampai berjuta-juta bibit sawitnya tapi kondisinya bisa mengenaskan. Nanti kami akan coba sampaikan di video kali ini. Oke, tapi sebelum itu silahkan dibantu dulu channel kami supaya lebih berkembang lagi dengan cara mengklik tombol subscribe dan jangan lupa dibagikan video ini, mudah-mudahan punya manfaat bagi kita semua. Oke, kalau sudah kawan-kawan terima kasih. Kita coba lihat teman-teman ini bagaimana penampakan dari bibit kawan ini. Dan memang ketika kita melihat secara sepintas dan secara detail ini bibit sawitnya ini pada kering-kering semua. Nanti kami akan menyampaikan apa yang menyebabkan dia kering teman-teman. Kita lihat dulu bagaimana performanya. Ini katanya bibit PPKS. Nggak tahu itu PPKS yang ori ataupun yang ilegal. Kami tidak bisa pastikan teman-teman ini. Nah, kita lihat ini banyak yang kering-kering. Nanti kami akan mencoba menyampaikan ada yang salah di pembibitan ini. Oke, kita coba lihatkan yang pertama, yang kesalahannya di sini teman-teman. Kita lihat media tanamnya teman-teman, kita lihat ini media tanamnya. Ini kita lihat teman-teman, ini media tanamnya, ini tanah pasir. Kita lihat di sekelilingnya, dia di sini ngambilnya. Beliau ini di sini ngambilnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran untuk kita. Tanah berpasir teman-teman. Kita tahu teman-teman bahwa tanah berpasir ini adalah tanah yang paling rendah unsur haranya. Jadi jangan sampai nanti kita membibit, kita menggunakan tanah pasir untuk pembibitan kita. Jadi secara standar teman-teman kita tentu harus membeli atau langsung mencari tanah yang gembur, yang mineral dan juga topsoil atau berada di permukaan sekitar 30 cm di atas permukaan tanah, itu yang diambil. Dan jangan menggunakan tanah yang berpasir semacam ini karena ini adalah tanah yang paling rendah unsur haranya. Oke, kita lihat ini, makanya dia kuning-kuning, kering-kering karena apa? Di media tanamnya ini adalah tanah yang paling rendah unsur haranya, makanya dia makere semacam ini, bilang orang Bugis teman-teman. Lebih kayak mau mati tapi enggan juga. Nah, ini karena apa? Dia kekurangan unsur hara karena media tanamnya yang terdiri dari atau terbuat dari tanah pasiran teman-teman. Itu yang menyebabkan makanya dia kuning-kuning, kering-kering semacam ini. Oke, itu bisa menjadi pelajaran teman-teman tentang media tanam yang harus kita pilih. Tentu tanahnya itu harus gembur, harus yang topsoil atau yang berada di permukaan, tanah permukaan paling dalam itu 30 cm ke dalam tanah. Dan itu harus kita perhatikan teman-teman, karena media tanam itu sangat berpengaruh sekali terhadap bibitnya kita nanti. Oke, yang kedua teman-teman, ini usianya sudah mungkin sekitar 8 bulan atau bahkan lebih teman-teman ini. Dan ini harus di spacing atau dijarangi, dan juga harus diberikan 100% cahaya. Dan ini masih berada di bawah pokok sawit ini, makanya dia cahayanya kurang, juga tidak di spacing. Nah, itulah yang menyebabkan dia tanamannya itu susah sekali berkembang, dan bahkan nanti ini saya khawatirkan akan mati secara sendirinya teman-teman. Ini membahayakan sekali. Investasi yang kita tanam berjuta-juta, bahkan berpuluh juta, bahkan beratus juta, itu akan sirna dengan perlakuan kita yang tidak intensif. Makanya kita sebagai petani pemula harus wajib memikirkan itu. Yang pertama adalah media tanam dan tentunya adalah perawatan kita sebagai petani pemula. Nah, ini kita lihat memang lahannya di sini teman-teman berpasir, dan beliau ini ternyata dia mengambil tanah dari sini juga. Makanya kelapa sawitnya semacam ini teman-teman. Kita lihat ini tanah pasirannya. Kita lihat ini yang
tidak tumbuh ini. Nah, tanah pasir dia teman-teman ini. Nah, ini yang menyebabkan pertumbuhan kelapa sawitnya ini tidak bisa bagus, makanya itu yang menyebabkan dia kuning hingga lama kelamaan akan mati. Itu yang menyebabkan menderitanya bibit ini teman-teman. Dan ini bisa menjadi pelajaran untuk kita bagaimana supaya kita mencari media tanam yang gembur, yang top soil, dan juga tentunya jangan menggunakan tanah pasiran semacam ini. Ini membahayakan sekali teman-teman. Dan juga tentu perawatan di usia 3 bulan itu wajib sudah di spacing, sudah wajib di memberikan 100% cahaya teman-teman. Itu juga wajib kita lakukan. Dan tentu kita harus rutin dalam melakukan proses pemupukan. Oke, mungkin itu sedikit informasi teman-teman tentang bagaimana kesalahan-kesalahan yang terjadi di pembibitan kelapa sawit kita. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran untuk kita yang mau bibit sawit, jangan sampai melakukan hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.